Halo teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun berada, para pecinta ternak burung puyuh dimanapun di seluruh Nusantara ini, kembali lagi bersama saya di channel Bejer Kreatif Puyuh ini. Baik teman-teman, di kesempatan video ini saya akan kembali ya berbagi, ya kita sharing ya teman-teman. Saya akan membahas yaitu tentang masalah beternak burung puyuh ini teman-teman ya. Jadi pelan tapi pasti ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut ini. Oke baik teman-teman, jadi kita akan membahas ya topik ini ya, pelan tapi pasti ya teman-teman. Nah baik teman-teman, jadi untuk beternak burung puyuh ini memang sebelum kita beternak ya teman-teman, tentu kita sudah punya angan-angan ya, punya planning, kita harus punya manajemen ya, manajemen yang jelas ya teman-teman. Kenapa? Karena memang beternak puyuh ini tidak segampang yang kita pikirkan ya teman-teman. Jadi ini pengalaman saya teman, saya berbagi pengalaman ya. Saya mulai dari nol ya teman-teman, mulai dari nol ya. Saya boleh dikata tidak terlalu banyak punya modal ya, anggap saya nggak punya modal ya teman-teman. Tapi saya nggak punya modal, tapi akhirnya bisa beternak dan sekarang sudah sampai ribuan ya teman-teman. Ya ini sudah juga ada laku, jadi totalnya dengan yang saya jual itu sudah lebih 2000 ekor ya. Nah yang ada ini sekarang sekitar 1500 lagi. Nah teman-teman, sekarang kalau saya mengembangkan gampang ya, mungkin sampai mau 5 ribuan saya nggak sulit ya. Nah itu diawali teman-teman, itu pengalaman saya, itu saya awali ya itu dari nol, betul-betul ya, dari sederhana ya teman-teman. Saya nggak terlalu berpikir yang muluk-muluk ya. Jadi ternyata teman-teman, saya mulai dari 50 ekor ya teman-teman. Saya mulai awalnya dari 50 ekor ya. Nah ini kebetulan nih hari ini ada yang atas ya, hari ini tanggal 10 ya ini ya, 10 Juni 2023 ya. Nah, ini menetas ya teman-teman. Ini sudah kesekian kalinya teman. Jadi awalnya teman-teman ya, saya beternak burung puyuh ini saya tidak terlalu muluk-muluk ya teman. Ya kebetulan saya ada teman, saya dibagikan hanya dikasih 100 butir. Saya awalnya hanya 50 ekor ya. Yang jadi menetas itu 50 ekor. Artinya teman-teman saya pelihara dengan 90 ekor yang betina, ada yang bertelur ya teman-teman. Saya pelajari ya. Jadi tipnya teman-teman ya, ini pengalaman saya. Jadi dari sekian puluh ekor itu saya mempelajari ya bagaimana seluk beluk tentang dunia perpuyuhan itu seperti apa ya. Mulai dari pemasarannya, bagaimana pengembangannya ya teman-teman. Itu memang harus kita tahu, harus kita pahami, kita harus mencari, menggali sebanyak mungkin informasi agar ya ketika kita beternak, terjun di ternak puyuh ini teman-teman, kita sudah punya bekal, kita sudah punya pengetahuan, kita sudah punya persiapan ya, mengantisipasi segala macam ya hal yang akan terjadi ya teman-teman. Karena memang beternak burung puyuh ini ternyata tidak segampang ya seperti yang kita lihat mungkin di tempat teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sudah sukses ya. Tapi teman-teman boleh tanya ya, itu awalnya tidak segampang yang kita pikirkan ya. Tentu banyak hal ya, ada kendala di sana, itu udah pasti ya teman-teman. Jadi tentu ya beternak burung puyuh ini memang kendalanya tetap ada ya teman-teman ya, kendalanya ada ya. Mungkin awalnya mungkin dari pemasarannya ya, bagaimana manajemen yang kita kelola ya teman-teman. Jadi memang saya beternak burung puyuh ini teman, ini ada juga di sebelah. Saya memang memikirkan ya bagaimana sistem ya, manajemennya seperti apa, dan saya harus berpikir lagi formulanya seperti apa ya. Itu yang memang harus saya pikirkan ya teman-teman. Nah tetapi sekarang sudah ya paling tidak ya sedikit ada pengalaman ya. Jadi saya sekarang untuk mengembangkannya tidak terlalu sulit ya. Ya awalnya saya teman-teman, saya nggak punya modal ya. Ya telur verpil pun saya hanya dikasih ya teman-teman. Tapi karena saya punya niat, saya berpikir awal tidak terlalu muluk-muluk ya, saya sederhana ya. Dari sekian puluh ekor itu saya pelajari ya teman, saya pelajari ya, akhirnya menjadi ribuan ekor ya. Ribuan ekor saya tidak kembali tidak membeli dari luar ya, saya kembangkan sendiri dari dalam ya. Jadi dari 20 ekor ya yang betina, kemudian saya kembangkan akhirnya sampai ribuan ekor ya teman-teman. Ini juga ini sudah hampir 200 ekor ya teman-teman. Nah ini untuk pengembangannya ya, ini saya sudah tahap pengembangan dan sudah melayani penjualan bibit DOV ya teman-teman. Nah ini pengembangan ya teman-teman. Jadi selain itu sendiri sekarang saya sudah menjual pembibitan ya. Jadi memang manajemen untuk beternak puyuh teman-teman memang betul-betul ya kita harus
mempelajari ya, memahami betul supaya kita tidak berhenti di peninggalannya teman-teman. Nah ini juga ya ada nih, ini mesin pemanasnya ya teman. Jadi untuk mengembangkannya ya teman-teman, itu tadi ya mulai dari nol, dari dari sekian puluh ekor itu teman-teman bisa mengembangkan sampai ribuan ekor. Itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, kalau teman-teman sudah memahami ya bagaimana sistem ya dunia perkuliahan itu seperti apa ya teman-teman. Nah kalau kita sudah memahami, pertama paling tidak kita sudah bisa bagaimana sistem pemeliharaannya ya. Itu yang pertama, sistem pemeliharaan kita seperti apa. Kalau kita sudah paham sistem pemeliharaan, ini pengalaman saya teman, saya berbagi ya, sharing ya. Jadi pengalaman saya sudah tahu sistem pemeliharaannya seperti apa, makanya saya sekarang mengembangkannya tidak sulit ya teman-teman, tidak sulit ya. Jadi saya membuat pembibitan ribuan ekor tidak terlalu sulit ya, karena saya juga sudah bisa menetaskan sendiri, membuat pembibitan sendiri. Bahkan modal saya sekarang teman-teman untuk mengembangkan, saya menjual anakan puyuh ya, saya menjual anakan puyuh ya, ada yang pesan kadang 200 ekor, 300 ekor saya layani. Jadi pelanggan saya sudah banyak, dan akhirnya dari situlah modal saya bertambah, dan saya bisa mengembangkan sampai bisa ribuan ekor ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, ini sudah sharing ya, berbagi pengalaman. Jadi teman-teman, awalnya kita jangan terlalu berambisi ya, ambisi terlalu muluk-muluk. Yang jelas teman-teman pelajari dulu. Kalau sekiranya teman-teman sudah paham, baru ya teman-teman, rekan-rekan silahkan ya. Jadi kita sudah tahu kuncinya, sudah tahu formulanya, sudah tahu sistem manajemennya seperti apa. Saya percaya teman-teman akan cepat berkembang ya. Jadi modalnya pun teman-teman nggak terlalu butuh modal yang besar ya. Ini kandangnya ini teman-teman, saya juga merakit sendiri ya. Kandangnya saya merakit sendiri teman-teman, saya merakit sendiri. Saya tidak membeli, dan saya berusaha ya untuk menggunakan bahan-bahan seadanya ya, kecuali kawat streaming ya. Nah kalau ini kawat streamingnya saya nggak bisa buat ya, teman-teman saya beli ya teman-teman ya. Yang lainnya saya menggunakan barang-barang bekas ya, saya bisa gunakan. Nah jadi itu ya teman-teman untuk sharing kali ini. Jadi teman-teman yang mau memulai beternak puyuh ya, mungkin yang baru pemula, silakan tetap semangat ya, kemudian pelajari terus ya seluk-beluk tentang dunia perpuyuhan, supaya teman-teman bisa sukses, bisa berhasil ya, dan semakin besar usahanya dan semakin hari semakin berkembang ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.